Sering sekali banyak orang tidak berani berharap ketika melihat kenyataan. Benar gak? Sering sekali harapannya kandas ketika melihat kenyataan yang tidak sesuai. Benar gak? Benar gak? Sering sekali kita yang sudah punya harapan besar tiba-tiba hilang begitu saja karena melihat situasi dan kondisi di dalam dunia nyata tidak mendukung. Benar tidak? Ya. Ini ada sebuah kisah yang akan saya sampaikan. Ada dua orang yang sedang memancing. Satu orang yang tua, satu orang yang muda. Oke? Nah, laki-laki atau anak muda ini dia memancing dan dia berhasil dalam tindakan yang dia lakukan dalam memancing. Dia pancing, dia dapat. Dia setiap kali lempar umpan dia dapat. Dia lempar umpan dia dapat. Ya, tidak ada umpannya yang dilempar dan yang tidak menghasilkan. Setiap dia lempar selalu menghasilkan. Tetapi orang tua ini melihat ada sesuatu hal yang aneh dari tindakan anak muda ini. Kenapa? Karena setiap ikan yang dia dapat, dia ukur. Ikan yang dia dapat, dia ukur Bapak Ibu. Dia ukur dengan apa? Dengan telapak tangannya. Jadi setiap ikan yang lebih kecil dari telapak tangannya, dia ambil. Tapi kalau ikan yang lebih besar dari telapak tangannya, dia kembalikan. Oke? Dan ini yang membuat orang tua ini, loh kok aneh? Dia padahal berhasil. Setiap umpan yang dia lempar, dia selalu dapat. Tetapi ikan yang besar, dia buang. Ikan yang kecil, dia ambil. Aneh. Sehingga orang tua ini bertanya, kenapa kamu melemparkan ikan yang besar dan mengambil ikan yang kecil? Anak muda ini menjawab, ya, aku tidak mengambil ikan yang besar karena penggorenganku kecil. Dia melemparkan ikan yang besar itu karena penggorengannya kecil. Jadi penggorengannya mungkin cuman segini, ya. Nah, setelapak tangan, nah masuk, bener gak? Tapi kalau ikannya segini gak masuk Bapak Ibu, ya. Tapi dia, yaitu tadi, melihat kenyataannya bahwa penggorengannya itu kecil, sehingga dia gak sanggup untuk menerima yang besar. Dia gak sanggup untuk mendapatkan hasil yang besar, karena dia tahu kapasitasnya kecil, karena dia tahu yang dia miliki kecil. Itu sebabnya dia melemparkan sesuatu yang besar dan mengambil yang kecil. Pertanyaannya, kalau itu menjadi posisi Bapak Ibu, kalau ibu-ibu langsung jalan dia, dipotong-potong. Kalau dapat segini dipotong, bisa dapat dipotong 4 pastor. Benar nggak? Atau dijual, menghasilkan uang. Tapi anak muda ini tidak berani bertindak karena dia melihat kenyataan yang ada. Dan itu juga sama seperti kita. Kita tidak berani bertindak ketika kita melihat kenyataan kehidupan kita. Kita tidak berani berpikir besar ketika melihat situasi dan kondisi kita. Kita tidak bisa memiliki mimpi yang besar ketika kita melihat tidak ada yang mendukung kita. Saya lahir dari keluarga yang tidak kaya Bapak Ibu. Ketika saya ditanya, kamu besar jadi apa? Saya cuma bilang dulu ya, karena saya figurnya presiden tuh hebat, ya kan? Memang hebat presiden. Tapi ketika ditanya, kamu besar jadi apa? Presiden. Orang tua saya langsung bilang, jangan mimpi besar. Saya dilarang untuk mimpi besar. Banyak nggak kita yang seperti itu? Ketika kita melihat kita sendiri, ketika kita melihat mungkin orang tua kita nggak mampu bagi yang anak-anak, ketika kita melihat
kondisi papa mama kita itu tidak oke. Sehingga setiap kita yang anak-anak tidak berani memiliki harapan besar karena melihat yang mereka miliki itu tidak mampu. Benar gak? Tapi bagi engkau anak-anak, kalian anak-anak, mulai hari ini jangan takut untuk berharap. Amin. Jangan takut untuk berharap. Buat Bapak Ibu juga jangan takut untuk berharap. Ketika kita takut untuk berharap, kita akan melemparkan sesuatu hal yang besar dan kita hanya mengambil hal yang kecil. Seperti tadi cerita tadi. Ikan yang besar dia buang, ikan yang kecil dia ambil. Padahal ikan yang besar bisa menghasilkan yang lain. Banyak orang percaya juga seperti itu. Harapannya dia buang karena kondisi atau karena terlalu lama sudah berharap. Saya sudah lama pastor, buat mimpi saya seperti ini saya bawa di dalam doa sudah lama, tapi nggak terwujud. Ya mungkin ini bukan harapan yang pas, mungkin terlalu tinggi harapan saya. No, tidak. Karena kita hidup bukan karena realita. Ya, ini yang saya ingin katakan dan tekankan bagi setiap kita. Kita hidup bukan karena realita. Kita hidup bukan karena fakta yang ada. Karena fakta itu bisa dirubah dengan iman kita yang kita miliki di dalam Yesus. Apa yang kita hidup, apa yang kita percayai hari ini? Kita mau percaya realita, fakta yang ada, atau kita mempercayai Yesus? Yesus itu bukan pribadi yang fokus kepada realita loh Bapak Ibu. Yesus itu pribadi yang punya kuasa, yang dapat mengubah keadaan yang nyata. Kalau hari ini keadaan kita susah, mulai berharap kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat mampu merubah fakta yang ada. Kalau hari ini kita mengalami beban yang berat, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa mengubah beban kita itu menjadi hilang. Tapi mata kita sering sekali dibawa untuk melihat keadaan yang ada, sehingga kita singkirkan harapan kita. Udahlah, capek, ya sudahlah, ya Tuhan berkati puji Tuhan, gak diberkati juga puji Tuhan. Ya anak-anak saya cukuplah jadi orang baik, udah cukup. Diberkati, ya puji Tuhan. Gak diberkati ya sudah, yang penting anak-anak saya jadi baik, itu udah cukup. Kenapa kita memiliki sikap yang seperti ini? Karena kita cenderung mengarahkan mata kita bukan kepada Yesus, tetapi kepada fakta yang ada. Benar gak? Sehingga kita menjadi down.